Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan bahas tema atau isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu hashtag kabur aja dulu dan pernyataan Pak Menteri yang katanya kalau kalian yang bekerja di luar negeri itu nasionalismenya dipertanyakan. Nah, gimana tuh? Ini gue pengen ngasih sudut pandang gue aja, kerja di luar negeri positifnya gimana, negatifnya gimana, enaknya gimana, nggak enaknya gimana. Tapi sebelum temanya dimulai atau sebelum videonya dimulai, gue pengen ngucapin terima kasih sebesar-besarnya karena buku ini yang pernah gue promote di channel YouTube ini di 2 video sebelumnya ternyata banyak juga peminatnya. Gue pengen ngucapin terima kasih banyak, alhamdulillahirobbilalamin. Gak nyangka gue ternyata ada yang minat sama buku tersebut, dan banyak ternyata ya yang nanya-nanya di Instagram gue juga. BTW kalau buat lo yang belum lihat bukunya, lo tinggal check out aja nih di deskripsi karena bisa nambah pengetahuan lo semua. Ini pasarnya buat kalian yang dari nol ya, yang gak tahu apa-apa tentang Jepang dan pengen bekerja di Jepang dari nol. Thank you. Langsung masuk ke temanya aja. Jadi gimana nih menurut pendapat gue tentang hashtag kabur aja dulu dan pernyataan Pak Menteri yang kalau misalkan kalian orang Indonesia tapi bekerja di luar negeri berarti nasionalismenya dipertanyakan. Gila. Satu, sebenarnya kalau misalkan pernyataan Pak Menteri dulu ya, gue gak terlalu peduli sama pernyataan Pak Menteri kalau masalah nasionalismenya dipertanyakan. Kita tuh di sini orang Indonesia yang bekerja di luar negeri biasanya rata-rata dari kaum kelas menengah, bahkan kelas menengah ke bawah. Gue ini jujur bukan orang kaya, bukan orang miskin. Dibilang kaya kagak, dibilang miskin juga kagak. Tapi gue di sini, gue kan lulusan sarjana pendidikan teknik mesin dari kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau misalkan ngikutin jurusan, gue tuh jadi guru. Tapi di sisi lain kan kalau misalkan jadi guru tuh sedih lah, lu tahu sendiri, nggak perlu gue ceritain lagi. Jadi guru tuh intinya sedih aja, gajinya kecil intinya gitu. Gue nggak tahu kayak gimana nya, tapi gajinya kecil. Gue nggak mau punya gaji kecil, cok. Bayar kuliah mahal, kasihan bapak sama gue. Makanya di satu sisi di hati gue, pengen lah ada rasa ingin menaikkan derajat keluarga gue. Dengan cara gimana nih? Satu-satunya cara menaikkan derajat tuh satu, menurut gue berilmu. Yang kedua tuh harus punya materi. Kalau lu nggak ada materi, lu ngomong ABC juga nggak bakal didengar sama orang, percaya sama gue. Satu. Nah, maka dari itu gue pengen kerja di luar negeri buat salah satu batu loncatan di diri gue. Biar apa? Satu, biar keluarga gue bisa diangkat derajatnya. Mungkin banyak ya cara-cara ngangkat derajat, tapi salah satunya mungkin dengan memiliki materi lebih. Satu. Terus yang kedua, gimana nih? Biar gue tetap bisa melakukan hal-hal yang pengen gue lakuin. Kalau misalkan gue nggak punya duit, bingung tau lu mau ngelakuin apa. Capek tau lu nonton YouTube tiap hari sampai bosan. Pernah gue alamin itu. Dua. Terus apa lagi ya? Terus nih, dari keinginan-keinginan tersebut, gimana nih kalau misalkan nasionalisme gue dipertanyakan? Sebenarnya gue nggak peduli. Lagi nih gue sebut lagi, gue nggak peduli. Yang penting tadi tujuan gue tercapai. Toh juga gue tetap pengen balik ke Indonesia. Gue tetap cinta sama Indonesia, dan begitupun juga menurut gue masyarakat teman-teman kita yang bekerja di luar negeri pasti juga pengen lah balik ke Indonesia. Menurut gue ya. Soalnya bagaimanapun juga, itulah tempat lahir kita. Senyaman-nyamannya tinggal di sini ya, lebih nyaman tinggal sama keluarga di rumah pakai bahasa kita sehari-hari, menurut gue ya. Gitu. Jadi masalah nasionalisme ya dipertanyakan, ya udah nggak apa-apa lah gitu. Masuk poin yang kedua. Kalau masuk poin yang kedua, nggak enaknya nih di luar negeri. Mungkin teman-teman kita kemarin yang bilang kabur aja dulu, terus hashtag kabur aja, bikin video di media sosial, TikTok, Instagram, dan lain-lain, hashtag kabur aja dulu, terus jeduk-jeduk, bodo amat captionnya. Ya, itu mah mungkin mereka lagi kesel aja kan, lagi kesel sama kebijakan pemerintah yang banyak mengecewakan. Itu salah satu bentuk, bukan apresiasi ya, salah satu bentuk menunjukkan rasa kecewa mereka terhadap kebijakan pemerintah yang aneh menurut mereka. Menurut gue juga sih sama. Kalau terus mereka kan juga dibilang nasionalisme dipertanyakan ya, pemerintahnya juga tidak bisa menyediakan fasilitas agar kitanya makmur gitu loh. Sebenarnya bisa, nggak semuanya harus keluar negeri kok. Banyak juga di Indonesia yang makmur, tapi banyaknya mungkin mayoritasnya yang nggak makmur mungkin. Maka dari itu ya begitu, pada berisi kan di media sosial gitu. Bekerja di luar negeri tuh ada banyak hal yang gak enaknya juga, banyak yang nggak gue ceritain, teman-teman gue nggak ceritain. Kita ceritain yang happy-happynya aja di media sosial. Biar apa? Biar terlihat sukses, satu. Kedua biar nggak mau dikasihanin, dua gitu. Nah, nggak enaknya tuh gimana? Kita kalau kerja di sini kan kita tenaga asing ya. Bagaimanapun juga pasti adalah diskriminasi dikit-dikit. Apalagi waktu gue diangkat jadi kartap ya, gue jadi diskriminasinya agak ada gitu loh waktu diangkat jadi kartap. Kayak, wah ini orang Indonesia, orang asing gitu loh, orang asing kok jadi karyawan tetap setara sama orang Jepang. Yang nggak terima pasti ada aja lah. Tapi ya mau gimana lagi, faktanya begitu ya. Gue punya kompetensi anjay. Gitu, didiskriminasiin gak enak tau. Abis itu gak enaknya apa lagi ya, karena di sini bukan budaya kita ya. Budaya kita kan
main happy di sini tuh terlalu serius orangnya menurut gue, jadi bercandanya ada yang masuk ada yang nggak masuk, tapi banyaknya mah yang nggak masuk gitu loh, terlalu serius nggak enak. Habis itu makanannya juga nggak enak. Habis itu apa lagi ya, makanan yang nggak enak tuh dalam konteks makanan yang nggak enak, terus kalau gue masak juga gue nggak enak masakannya karena gue nggak bisa masak. Enak kan makanan di Indonesia. Habis itu apa lagi ya, mungkin gitulah, hal-hal nggak enaknya minor, hal-hal enaknya juga minor gitu loh. Di sini kan yang paling enak sebenarnya karena punya penghasilan lumayan, dan nggak enaknya itu karena kita jauh dari keluarga. Intinya itu doang sih. Lebih baik tuh kalau misalkan kita tinggal di Indonesia dan punya penghasilan yang lumayan, tapi kan kita harus milih ya, karena gue dari keluarga yang tidak kaya banget gitu loh, kayak bukan anaknya Raffi Ahmad. Jadi ya apa salahnya merintis dulu bentar, ya paling 3 tahun 5 tahun, kurang 10 tahun gitu. Gitu doang sih. Gitu aja videonya dari gua. Jadi mau kabur kayak lu ke luar negeri, mau lu kagak kabur kayak ke luar negeri, yang penting mah keluarga lu jangan sampai direndahin karena lu laki-laki. Gini aja dari gua, Bara Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.